Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Prasetya Yusuf dengan NIM 93 2023 Kali ini sekarang mempresentasikan tentang teknik pertambangan. Yang pertama, apa itu teknik? Teknik merupakan cabang ilmu yang berfokus pada penerapan, pengetahuan, dan keterampilan dalam merancang, membangun, dan memelihara berbagai sistem dan struktur dalam eras yang segala sesuatunya terus berkembang pesat. Ke teknik yang memainkan peran penting dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang akan membawa kemajuan bagi masa depan bangsa. Revolusi industri menjadi pemicu dan akhirnya disiplin ilmu teknik industri yang menjadi penunjang efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor industri. Dalam pendahuluan ini akan dibahas mengenai peran teknik dalam solusi bagi masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini. Yang kedua itu latar belakang dari teknik, yaitu keteknikan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, dan matematika, seperti perluasan ilmu pengetahuan tersebut dalam ilmu material, mekanika solid dan fluida, termodinamika, dan lain-lain. Keteknikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan inovasi dan teknologi yang akan membawa kemajuan bagi masa depan bangsa. Revolusi industri telah memicu munculnya disiplin teknik industri yang mendukung efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor industri. Yang ketiga, itu sejarah keteknikan pertambangan. Sejarah keteknikan pertambangan melibatkan praktik ekstraksi mineral dari tanah dan telah menjadi bagian penting dalam sejarah manusia sejak zaman prasejarah. Orang Romawi kuno adalah inovator dalam bidang keteknikan pertambangan. Dengan mengembangkan metode pertambangan skala besar seperti pertambangan hidrolik, selama revolusi industri terjadi kemajuan besar dalam keteknikan pertambangan. Pada tahun 1903, Daniel C. Jackling mendirikan Utah Copper Co. untuk menambang dan memproses biji tembaga porfiri yang ditemukan di pegunungan Bingham Canyon dekat Salt Lake City. Saat ini, keteknikan pertambangan melibatkan teori ilmu pengetahuan, teknologi, dan aplikasi dalam ekstraksi dan pengolahan bahan dari lingkungan. Praktik pertambangan juga harus mempertimbangkan mitigasi kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh kegiatan tersebut. Untuk menjadi seorang insinyur pertambangan dibutuhkan gelar sarjana di bidang keteknikan pertambangan. Meskipun disiplin ilmu lain juga dapat membawa karir di bidang keteknikan pertambangan dengan pendidikan tambahan. 4. Ruang lingkup dan studi teknik pertambangan. Keteknikan pertambangan adalah bidang yang melibatkan ekstraksi mineral berharga dan produk dari kerak bumi. Ini adalah bidang penting yang diperlukan untuk pertumbuhan negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Insinyur pertambangan menerapkan teori ilmiah dan dasar-dasar teknik untuk mendapatkan sumber daya alam. Profesi ini tidak hanya terbatas pada ekstraksi mineral, tetapi juga meliputi bidang seperti konstruksi bawah tanah dan pembangunan limbah berbahaya. Kurikulum untuk keteknikan pertambangan mencakup studi eksplorasi mineral, operasi pertambangan, pengolahan mineral, dan perencanaan lingkungan. 5. Cabang teknik pertambangan. Yang pertama ada pertambangan bawah tanah, yaitu fokus pada ekstraksi mineral dan bahan tambang dari bawah permukaan tanah. Ini melibatkan pembuatan terowongan, penggunaan alat berat, sistem ventilasi, dan keamanan. Yang kedua ada pertambangan permukaan, yaitu melibatkan ekstraksi mineral dan bahan tambang dari lapisan atas tanah. Ini mencakup metode penambangan seperti penambangan terbuka dan penambangan strip. Ketiga, penambangan batu bara, yaitu khusus untuk ekstraksi batu bara dan melibatkan metode penambangan seperti penambangan bawah tanah dan penambangan pada permukaan. Yang keempat, yaitu penambangan logam, yaitu fokus pada ekstraksi logam seperti emas, perak, tembaga, besi, dan lainnya. Ini melibatkan metode penambangan yang berbeda tergantung pada jenis logam yang diekstraksi. 5. Reklamasi tambang, yaitu melibatkan upaya untuk mengembalikan lahan yang telah diekstraksi kembali ke kondisi yang sesuai secara lingkungan setelah operasi tambang selesai. Yang keenam, ada penelitian dan eksplorasi, yaitu melibatkan eksplorasi dan penelitian untuk menemukan potensi deposit mineral baru dan mengembangkan teknik penambangan yang lebih efisien. Ketujuh, manajemen tambang, itu berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan aspek operasional dan keuangan pertambangan. Pertambangan mineral industri, yaitu khusus untuk ekstraksi mineral yang digunakan dalam industri seperti batu kapur, garam, pasir kuarsa, dan lainnya.
9. Teknik penambangan ramah lingkungan, yaitu berfokus pada penambangan dan implementasi metode penambangan yang secara aktif mempertimbangkan dampak lingkungan dan berupaya untuk mengurangi kerusakan. 10. Manajemen limbah tambang, yaitu melibatkan pengelolaan limbah dan pengolahan yang dihasilkan selama proses penambangan untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Yang keenam itu teknologi yang digunakan di teknik pertambangan. Yang pertama, sistem analitik. Sistem analitik digunakan untuk menganalisis data pertambangan secara akurat dan efisien. Dengan menggunakan teknologi ini, perusahaan pertambangan dapat mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang berkaitan dengan produksi, efisiensi, dan keamanan operasional. Kedua, teknologi pertambangan otomatis, yaitu teknik pertambangan otomatis digunakan untuk mengotomatisasi berbagai proses pertambangan seperti pengeboran, penggalian, dan pemrosesan mineral. Teknologi ini membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keselamatan operasional. 3. Sensor cerdas. Sensor cerdas digunakan untuk memantau kondisi dan kinerja peralatan pertambangan secara real time. Sensor ini dapat mendeteksi masalah potensial dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menjaga keandalan dan keamanan operasional. Keempat, teknologi reduksi dampak lingkungan. Teknologi ini dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan. Contohnya adalah penggunaan sistem pemantauan lingkungan yang canggih dan teknologi pengolahan mineral yang ramah lingkungan. Kelima, teknologi komunikasi nirkabel. Teknologi teknologi komunikasi nirkabel digunakan untuk memungkinkan pertukaran data dan informasi secara real time antara berbagai peralatan dan sistem yang terlibat dalam operasi pertambangan. Ini membantu mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi antar tim. 6. Internet of Things atau IoT. IoT digunakan untuk menghubungkan peralatan dan sistem pertambangan ke jaringan sehingga memungkinkan pengumpulan data yang akurat dan real time. Data ini dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan operasi pertambangan. 7. Teknologi pemetaan 3D. Teknologi pemetaan 3D digunakan untuk membuat model digital yang akurat dan lokasi pertambangan. Ini membantu dalam perencanaan operasi, pengelolaan inventaris, dan pemantauan keselamatan. 8. Teknologi pengukuran otomatis. Teknologi ini menggunakan algoritma cerdas dan kontrol otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan proses pengeboran. 9. Robotika. Robot digunakan dalam berbagai aplikasi pertambangan seperti pemeliharaan peralatan, eksplorasi terestrial, dan pemindahan material. Ketujuh, tentang pada teknik pertambangan. Yang pertama, dampak lingkungan. Pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan seperti deforestasi, degradasi tanah, dan pencemaran air. Solusinya adalah mengadopsi praktik pertambangan yang ramah lingkungan seperti menggunakan teknologi penambangan yang lebih efisien dan mengimplementasikan strategi mitigasi dampak lingkungan. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Pertambangan adalah industri yang berisiko tinggi dan sering terjadi kecelakaan pada penyakit akibat paparan beracun. Solusinya adalah melakukan pelatihan yang komprehensif kepada pekerja, mematuhi standar keselamatan yang ketat, dan menggunakan teknologi canggih untuk memantau dan mengurangi risiko. Yang ketiga, penambangan berkelanjutan. Sumber daya alam yang terbatas dan permintaan yang terus meningkat menuntut keberlanjutan dalam praktik penambangan. Solusinya adalah mengadopsi penambangan berkelanjutan seperti menggunakan teknologi efisiensi energi, daur ulang material, dan pengelolaan limbah yang baik. 4. Konflik sosial. Pertambangan seringkali menyebabkan konflik dengan masyarakat setempat terkait dengan hak atas tanah, kerusakan lingkungan, atau pembagian manfaat ekonomi. Solusinya adalah membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, memberikan manfaat ekonomi yang adil, dan melakukan konsultasi publik secara terbuka. 8. Itu solusi praktek pertambangan. Pertama, teknologi canggih. Penggunaan teknologi canggih seperti penambangan otomatis, robotika, dan sistem pengolahan data cerdas dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertambangan, serta mengurangi risiko keselamatan. 2. Penambangan ramah lingkungan. Pengembangan teknik penambangan yang lebih ramah lingkungan seperti penambangan terbuka dengan pemulihan lahan, penggunaan bahan peledak yang lebih rendah, dan pengelolaan limbah yang baik dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. 3. Pengelolaan limbah. Pengenalan teknologi untuk mengolah limbah pertambangan seperti pengolahan limbah cair dan padat dapat mengurangi pencemaran air dan tanah, serta memungkinkan untuk mendaur ulang bahan berharga dari limbah. 4. Penggunaan energi terbarukan. Memanfaatkan sumber energi terbarukan dalam operasi pertambangan seperti energi matahari dan angin dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. 5. Inovasi dan riset.
Melakukan riset dan inovasi terus-menerus dalam teknik pertambangan dapat menghasilkan penemuan baru dalam proses penambangan, pengolahan, dan pengurangan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulan teknik tentang teknik pertambangan adalah bahwa ini adalah bidang studi penting yang melatih dan menghasilkan tenaga ahli dalam teknik pertambangan. Teknik pertambangan mencakup berbagai topik seperti pemrosesan mineral, pertambangan terbuka, dan pertambangan bawah tanah. Jurusan ini menawarkan berbagai mata kuliah seperti geologi, mekanika batuan, pemrosesan mineral, pertambangan terbuka, pertambangan bawah tanah, keselamatan tambang, ekonomi pertambangan, dan pengelolaan lingkungan. Lulusan jurusan ini dapat mengejar karir sebagai insinyur pertambangan, ahli geoteknik, konsultan pertambangan, profesi penjualan dan pemasaran, atau konsultan lingkungan. Industri pertambangan di Indonesia menawarkan peluang kerja dalam pertambangan emas, pertambangan batu bara, dan ekstraksi minyak dan gas. Masa depan karir di sektor pertambangan di Indonesia menjanjikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.